Baik, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kunci. Alhamdulillah. Gimana anak-anakku? Kabarnya kalian Kunci nih. ini? Mas Alvin dimatikan mikrofonnya, Mas Alvin. Oke. Halo anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Ketemu lagi di hari Senin. Nah, coba saya tanya bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sukses. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi anakku semuanya ya. Bagaimana? Hari Minggu kemarin di rumah saja? Hari Minggu kemarin di rumah saja ya? Ya, Us. Iya. Di rumah saja, Ustazah juga di rumah saja ya. Baik, sekarang Ustazah tanya ya, siapa yang sudah sarapan? Us, aku puasa. Alhamdulillah, Mas Kian ini rajin nih ya, rajin puasa Senin sama Kamis. Ya, dipertahankan ya Mas Kian ya. Anak hebat, anak soleh ya. Yang lainnya juga ya bisa dicoba, bukan dicoba ya, bisa dilaksanakan untuk puasanya Senin Kamis ya, puasa sunnah Senin Kamis. Nah, coba sekarang Ustazah tanya, siapa yang tadi pagi sudah melaksanakan sholat subuh? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Setiap harinya banyak yang sudah tertib, yang masih belum ya anak-anakku, yang masih belum ya ditertibkan lagi sholatnya ya. Sholat subuh itu memang susah loh, bangun itu kayak hawanya itu males. Ya itu kamu harus bisa melawan malesnya itu ya. Kamu harus bisa melawan saat setan-setannya itu mencoba untuk membuat kamu supaya tidak bangun. Nah, gimana caranya Ya kamu harus dari diri kamu sendiri ya. Baca basmalah, baca doa setelah bangun tidur ya. Bismillah mau bangun ya, supaya setan-setannya ndak gandoli kamu untuk tidur lagi ya. Baiklah anak-anakku semuanya ya. Pagi ini kita akan belajar tematik ya, yaitu mata pelajarannya adalah IPA. Bentar ya, saya buka dulu. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari IPA hari ini? Nah, ya. Baik anak-anakku ya, hari ini. Dari sabun. Mbak Zerli, dimatikan dulu mikrofonnya. Bukan, maksudnya mic-ku, Kak. Mbak Zerli, dimatikan dulu mikrofonnya. Oke ya. Baik anak-anakku, hari ini kita belajar IPA yaitu tentang gangguan pada telinga dan cara merawatnya. Nah ya. Oke. Terlihat enggak Mbak Lintang? Kelihatan? Bu. Alhamdulillah ya. Baik, hari ini kita belajar gangguan pada telinga dan cara merawat telinga. Nah, setelah kita kemarin belajar tentang bagian-bagian telinga, ya, fungsinya untuk apa saja, bagian-bagian tersebut. Nah, hari ini anak-anak, kita belajar
ya, gangguan pada telinga ya. Karena telinga itu juga pasti apabila kita tidak rajin merawatnya ya, atau kita salah dalam perawatannya ya, bisa juga nanti terjadi gangguan-gangguan pada telinga ya, yang tentu akan membuat kita nggak nyaman ya, dan tentu akan membuat kita jadi terhambat atau kesulitan untuk mendengarkan bunyi-bunyi di sekitar kita. Nah, kira-kira gangguan pada telinga itu apa saja dan cara merawatnya itu bagaimana? Nah, kalian bisa dilihat ya, anak-anakku. Oke. Kita lihat bersama-sama ya. Gangguan-gangguan pada telinga itu apa saja ya? Ada yang pertama itu adalah tuli sejak lahir ya, atau tuli bawaan. Nah, tuli sejak lahir itu bagaimana ya? Tuli sejak lahir ini ya, faktor penyebabnya itu antara lain ya, apabila ada ibu hamil yang terinfeksi virus rubella. Nah, yang bisa menyerang organ janin atau bisa menyerang adik bayi yang ada di dalam perut. Nah, ya. Nah, kemudian adanya kelainan anatomi tubuh yang tidak sempurna, ya. Jadi ada bagian-bagian tubuh yang tidak sempurna perkembangannya, ya. Kemudian ada juga karena lahirnya prematur, ya. Itu adalah tuli sejak lahir atau tuli bawaan, ya. Nah, tuli ini anak-anak ya tidak dapat mendengar ya karena gangguan penghantaran getaran suaranya itu. Ya. Jadi tidak dapat mendengar secara sempurna ya, telinganya itu tuli. Nah, kalau tuli sejak lahir ini berarti dari bayi gitu ya. Jadi dari bayi dari kecil itu memang sudah ada kendala atau hambatan ya, karena ada kelainan-kelainan itu tersendiri ya. Coba anak-anak dengar suaranya Ustazah enggak? Dengar. Ya. Dengar. Yang kurang dengar berarti mungkin volumenya di HP atau di laptopnya dibesarkan ya. Karena ini yang lain sudah mendengar ya. Baik, anak-anakku ya, ini adalah gangguan pada telinga yang pertama ya, yaitu tuli sejak lahir. Kemudian yang selanjutnya anak-anakku, ya, gangguan pada telinga yang selanjutnya adalah otitis media atau congek. Nah, kamu pernah mendengar? Pernah mendengar enggak? Belum pernah ya. Nah, otitis media atau congek ini anak-anak ya disebabkan karena coba anak-anak dengar suaranya Ustazah kok yang lain dengar banget, Us. dengar banget ya padahal. Dengar. Suaranya kecil, Us. Oke. Suaranya kecil, Suaranya Us. apa terlalu kecil? Iya. Suaranya terlalu kecil, Ustazah? Iya. Enggak. Enggak ya? Enggak. Ada yang iya, baik, ada yang enggak ya. Baik, yang penting coba kalau yang tidak terlalu mendengar, kalian bisa ditinggikan volumenya ya. Mungkin volumenya masih kurang tinggi mungkin. Oh iya, daya mic-nya rusak. Oke, enggak apa-apa ya. Yang penting dengar suaranya Ustazah dengan jelas apa enggak? Mbak Sasa dengar suaranya Ustazah dengan jelas? Dengar. Ya. Dengar. Baik anak-anakku, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, gangguan pada telinga yang selanjutnya yaitu otitis media atau congek. Oke.
Apa itu congek atau otitis media ya? Otitis media atau congek ini anak-anak ya adalah infeksi pada telinga bagian tengah. Nah, ya. Jadi pada telinga bagian tengah ya itu terdapat infeksi. Nah, penyebabnya itu adalah kuman ya sehingga terbentuk nanah. Kamu tahu nanah ya? Ya, tahu nanah ya yang ada cairannya gitu. Nah, terbentuk nanah pada rongga telinga. Nah, ini ya. Jadi ini adalah congek ya atau otitis media itu adalah infeksi pada telinga bagian tengah ya. Penyebabnya ini karena kuman. Nah, ya penting untuk kita nanti kita belajar juga cara merawat telinga ya. Nah, kemudian anak-anakku ya, untuk selanjutnya adalah gangguan yang selanjutnya adalah sumbatan serumen. Nah, apa itu sumbatan serumen? Sumbatan serumen itu adalah gangguan pendengaran yang timbul akibat penumpukan serumen di liang telinga dan menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, serumen ini anak-anak ya adalah hasil produksi kelenjar ya. Biasanya berbentuk cairan kayak gitu ya, berbentuk cairan. Nah, ini terjadi penumpukan ya, penumpukan di liang telinga sehingga menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, terus kemudian anak-anak ya, gangguan pada telinga yang selanjutnya ini adalah gangguan pendengaran akibat bising atau disingkat GPAB. Nah, ya, gangguan pendengaran akibat bising ini ya biasanya terjadi karena terkena paparan kebisingan yang cukup keras dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, nggak hanya itu ya, tapi biasanya berulang-ulang. Contohnya ya, misalnya seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang di dekatnya mesin-mesin pabrik itu ya biasanya kalau mesin-mesin yang di pabrik itu misalnya pembuatan bahan makanan atau lainnya atau misalnya di pabrik yang membuat baju ya seperti itu biasanya kan mesinnya itu kan bising ya kan di lingkungan kerja ya mesinnya bising karena setiap hari mendengarkan ya suara mesinnya yang cukup keras itu nah bisa terjadi gangguan pendengaran. Nah, atau bisa juga anak-anak ya karena menggunakan volume gadget yang berlebihan. Nah, ini juga bisa ya. Misalnya kamu setiap hari mendengarkan musik ya di gadget kalian, volumenya selalu tinggi ya, sampai ayah bunda kamu memanggil saja kamu kadang tidak dengar. Nah, itu kalau terlalu sering itu akan merusak anak-anak ya akan merusak ya. Nah, kemudian kalau sudah rusak maka akan terjadi gangguan pada telinga. Ya, maka dari itu kamu perlu mengurangi ya, perlu mengurangi apabila mendengarkan musik di gadget pakai headset atau headphone ya dengan volume yang tidak terlalu besar ya, volume sedang saja. Nah, ya kalau tidak setiap hari tidak masalah ya, tapi kalau setiap hari berjam-jam, nah itu yang perlu dikurangi, diwaspadai. Kemudian ya, tidak hanya itu anak-anak ya, misalnya volume volume musik yang terlalu keras, misalnya ya, ada kamu mendengarkan musik di dekatnya kamu, soundnya pas di telinga kamu ya, ya jadi suaranya keras sekali. Nah itu juga bisa mengganggu ya, bisa membuat gangguan pendengaran. Nah, kemudian anak-anakku ya, gangguan yang selanjutnya ini adalah tuli usia lanjut atau presbikusis. Nah, ya, ini adalah ya gangguan yang biasanya
dialami oleh orang-orang yang sudah usianya lanjut ya, karena faktor usia. Nah, ya. Karena usianya sudah lanjut ya, misalnya Mbah Uti, Mbah Kakung kalian ya, nenek kakek kalian kan biasanya ada ya yang pendengarannya menurun. Nah, itu memang karena tuli usia lanjut ya. Nah, tuli usia lanjut ini anak-anak ya, menurunnya kemampuan mendengar akibat pertambahan usia. Nah, penurunan fungsi pendengaran ini bisa dipicu oleh rusaknya gendang telinga, bisa juga karena infeksi, bisa juga karena penumpukan kotoran, ya, bisa juga karena gangguan saraf telinga, nah, bisa juga karena ada tumor atau kelainan pada tulang telinga. Nah, jadi banyak faktor ya, sehingga kemampuan mendengarnya kalau sudah usianya lanjut ya, misalnya nenek kakek kita ya, itu memang kemampuan mendengarnya ya biasanya sudah menurun anak-anak ya. Maka dari itu kamu harus memahami ya sama nenek dan kakek kalian. Kalau misalnya kalian berbicara kadang beliaunya kurang mendengar, kalian harus memahami ya, karena memang usianya sudah lanjut, biasanya kemampuan mendengarnya memang menurun anak-anak ya, maka dari itu kamu harus memahami. Nah, kemudian anak-anakku ya, tadi ya gangguan-gangguannya ya, ada berapa tadi berarti anak-anak? Ya, gangguan pada telinga tadi berarti ada 5 atau 6 ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Yang pertama ada tuli sejak lahir. Kemudian yang kedua ada otitis media atau congek. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga ya ada sumbatan serumen. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat itu ada gangguan pendengaran akibat bising atau GPAB. Kemudian yang selanjutnya itu ada tuli usia lanjut atau presbikosis. Ada 5 ya. Ada 5 gangguan pada indera pendengaran. Nah, ini yang penting anak-anak. Sekarang kita belajar bagaimana cara merawat ya telinga kita. Nah, ya. Bagaimanakah ya cara merawat telinga kita yang kelihatannya mudah, yang hanya dibersihkan aja ya kayak cotton bud gitu loh. Nah ya, tapi jangan salah anak-anak ya, penggunaan cotton bud yang terlalu sering ya itu justru akan berakibat tidak baik. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara merawat telinga ya? Sebenarnya ada berbagai macam anak-anak. Ini hanya beberapa saja yang Ustazah tuliskan ya. Yang pertama adalah cara merawat telinga itu bersihkan telinga bagian luar secara teratur. Nah, bisa menggunakan sapu tangan, bisa juga memakai kapas ya, dan juga air hangat. Pakai cotton bud ya, pakai cotton bud itu justru mendorong kotoran sebenarnya anak-anak, mendorong kotoran untuk masuk ya. Kecuali kotorannya sudah benar-benar mau keluar sedikit lagi. Nah ya, itu bisa kalian ambil ya pakai cotton bud itu. Tapi kalau masih agak dalam ya, dibiarkan saja, itu nanti kotorannya keluar sendiri kok anak-anak. Ya, jadi nggak usah kamu orek-orek ya telinganya kamu ya, nanti dibiarkan saja ya, nanti itu keluar sendiri secara alami sebenarnya anak-anak ya. Itu ya cara merawat telinga yang pertama ya, membersihkan telinga bagian luar ya. Bagian luar itu apa saja yang kemarin sudah kalian itu ya, ada daun telinga ya, liang telinga, lubang telinga ya, bisa menggunakan sapu tangan dan air hangat. Nah, ini anak-anak ya. Kemudian ya, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk.
Nah, kotoran yang menumpuk ini ya akan dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Nah, ya. Kan selaput gendang telinga kemarin itu kan elastis dan juga tipis kan? Ya. Nah, ya itu apabila dikorek-korek terus-terusan ya, maka kotorannya ya akan justru terdorong lebih dalam anak-anak ya. Maka kotorannya kalau sudah sampai ke dalam numpuk, nah itu akan mengganggu pendengaran kalian. Nah, nanti kalau tambah parah ya bisa mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Nah, ini perlu kalian waspadai ya anak-anak ya, apabila mengorek telinga ya sekedarnya saja ya, jangan terlalu dikorek-korek sampai asik gitu ya. Sampai asik gitu dikorek-korek telinganya. Nah, siapa yang suka gitu ngorek-ngorek telinga malahan? Ya enggak ya. Nah, ya. Ini jadi kamu jangan terlalu ngorek-ngorek telinga terlalu dalam ya atau terlalu sering ya. Sebenarnya kotoran telinga itu nanti akan keluar sendiri ke anak-anak itu. Ya secara alami akan keluar sendiri. Nanti kalau sudah sampai di luar itu ya di lubang telinga yang agak keluar itu, nah baru kamu ambil itu, baru kamu bersihkan. Oke. Mas Kenzi, suaranya Ustazah apa terlalu kecil? Terlalu besar. Terlalu besar. Suaranya Ustazah dengar ya? Dengar ya. Oke. Ada iklan lewat itu ya. Ting 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 orang jualan. Baik anak-anak tuh ya selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ya, cara merawat telinga. Jika kamu mendengar bunyi yang terlalu keras itu contohnya apa? Misalnya petir, iya kan? Ya, misalnya ketika kamu mendengar bunyi yang terlalu keras, misalnya petir, ya, segera tutup kedua lubang telinga, ya, agar gendang telinga tidak rusak. Nah, jadi kalau ketika ada petir, ya anak-anak ya, kamu tutup ya kedua lubang telinga kamu, ya, agar gendang telinganya itu tidak rusak. Nah, itu ya anak-anak. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi sebenarnya anak-anak ya cara merawat telinga itu. Nah, ini ada beberapa saja ya, ada banyak lagi seperti misalnya ya mengunyah makanan dengan baik. Ya, jadi ketika kamu mengunyah makanan ya tidak buru-buru ya, biarkan makanannya itu sampai lunak gitu ya di dalam mulut, kamu kunyah ya. Kemudian tidak menggaruk telinga ya. Kemudian apabila kamu naik pesawat juga ya, itu untuk awal-awal biasanya kamu perlu menutup telinga. Nah, itu juga ya. Nah, tapi ini kurang lebihnya ini anak-anak ya, ada 3 macam cara merawat telinga ya. Membersihkan telinga bagian luar, kemudian menggunakan sapu tangan dan air hangat ya. Jangan mengorek-korek telinga atau tidak mengorek-korek telinga ya, karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Nah, selanjutnya apabila kalian mendengar bunyi yang terlalu keras ya, segera kalian tutup kedua lubang telinga kalian ya, agar gendang telinganya tidak rusak. Nah, itu dia anak-anak ya materi kita hari ini tentang gangguan-gangguan pada telinga dan juga cara merawat telinga. Nah, nanti anak-anak ya untuk tugasnya ini berbeda. Nah, tugasnya ini nanti kalian adalah tugas portofolio. Karena bab telinga ini kita sudah selesai ya. Bab telinga dan bunyi ini sudah selesai anak-anak ya. Nanti tugas kalian adalah portofolio. Nah, tugasnya gimana, Us? Nah, tugasnya adalah ya nanti kamu melakukan percobaan perambatan bunyi. Nanti di rangkuman juga sudah ada anak-anak ya. Nanti saya kirimkan lagi untuk tugas portofolionya ya. Ini tidak perlu kamu tulis.
Ya, nanti saya akan kirimkan. Kamu perlu pahami saja tugasmu itu apa, biar nanti tidak tanya lagi. Ya, tugas kamu adalah kamu melakukan percobaan perambatan bunyi. Ya, alat dan bahannya itu mudah, anak-anak. Ya, kamu siapkan ember, kemudian air, ya, kemudian 2 buah batu. Ya, us batunya segimana sembarang, ya, nggak usah tanya ukuran batu, ya, batunya sembarang ukurannya, ya, asal jangan yang besar sekali ya, yang sedang saja ukurannya. Nah, kemudian anak-anak ya, nanti ya kamu ketika ya nanti dulu, nah ini masih Ustazah sampaikan ya, masih Ustazah jelaskan. Nah, nanti anak-anak ya, ketika kamu sedang melakukan percobaan itu ya, kegiatannya kamu itu difoto ya, minta tolong sama ayah atau bundamu atau yang ada di rumah untuk mengambil foto ketika kamu melakukan percobaan itu. Ya, misalnya ketika kamu sedang memasukkan batunya ke dalam ember atau ketika kamu sedang mengamati. Nah itu ya. Itu nanti difoto ya, difoto, fotonya itu juga dikirimkan ke ustazah. Nah, nanti langkahnya anak-anak ya, langkah portofolionya itu nanti, langkah percobaannya difoto saja, tidak perlu di video, difoto. Ya, difoto ketika kamu sedang melakukan percobaan. Ya, kalau di video nanti lama ya. Difoto saja ya, difoto, terus kemudian ya nanti langkahnya anak-anak ya, kamu sudah menyiapkan ember ya, sudah menyiapkan air, sudah menyiapkan batu. Langkah yang pertama nanti kamu isi embernya dulu ya, isi ember ya sampai 3/4 bagian ya, belum sampai enggak terlalu penuh anak-anak ya, 3/4 bagian saja ya, hampir mau penuh sedikit. Nah, enggak sampai penuh banget ya, enggak sampai penuh satu ember enggak ya, 3/4 bagian. Nah, setengahnya ember agak ke atas lagi. Nah ya, itu 3/4 bagian. Terus kemudian nanti kamu ya ketuklah batu ya, kedua batunya di dalam air. Nah ya, nanti dulu ya, habis ini saya udah jelaskan, sabar ya. Kemudian ya, kalau kamu sudah memasukkan batunya, mengetuk batunya di dalam air itu, kamu perhatikan apa yang terjadi. Nah, apakah kamu dapat mendengar bunyi batu akibat tumbukan batu? Nah, ya, apakah kamu bisa mendengar bunyi? Nah, bunyi batunya ketika kamu masukkan itu tadi. Nah, kemudian kamu jelaskan sifat yang ditujukan rambatan bunyi tersebut. Nah, kemudian ya, kamu membuat kesimpulannya dari hasil percobaan di atas. Kesimpulannya berarti begini anak-anak ya. Kesimpulannya adalah setelah batu dimasukkan ke dalam air ya, ternyata ya bunyi bisa terdengar misalnya. Nah, itu kesimpulan hasil dari percobaannya. Ya, seperti itu. Atau mau kamu tambahin, enggak apa-apa. Ya. Nah, itu nanti anak-anak ya, hasil percobaannya kamu tuliskan di lembar portofolionya. Ya. Lembar portofolionya bisa kamu print, bisa juga kamu salin. Ya, boleh kamu print, boleh juga kamu salin di buku tulis. Nah, boleh ya. Tapi kalau ditulis nanti terlalu banyak apa enggak ya. Kalau ditulis enggak apa-apa ya. Sampai sini tugas portofolionya paham apa enggak? Paham, Us. Paham.
Paham. Nah, nanti ketika kamu memasukkan agak diketuk itu ya agak sedikit ya nggak dilempar banget gitu maksudnya ya agak diketuk gitu ya agak dilempar sedikit gitu ya. Nah, tapi nggak dilempar gitu, nggak dilempar banget. Nah ya, diketuk ya, itu batunya ke dalam air. Nah, batunya dimasukkan ke dalam ember yang berisi airnya itu. Nah, nanti ya kamu bisa mendengar bunyi apa enggak? Ya, nanti kamu mendengar bunyi enggak saat batunya itu dimasukkan ke dalam air, agak dilempar sedikit gitu ya ke dalam air. Nah, kalau misalnya ini contohnya ya, contoh-contoh nyatanya ketika kamu pertama kali mau masuk ke dalam kolam renang misalnya, ya, mau menjeburkan badan kamu ke kolam renang, kira-kira bunyinya gimana? Nah, bunyinya gimana? Ketika kamu mau menjeburkan badan kamu ke kolam renang, ada bunyinya toh? Brr, biasanya gitu kan? Nah, Ya, Us. nah bunyinya kayak gitu. Nah, kira-kira kalau batu yang dimasukkan ke air bunyinya gimana? Nah, nanti makanya coba nanti kamu amati ya bunyinya. Apakah kamu mendengar bunyinya atau enggak? Nah, kira-kira kalau batu dimasukkan itu. Oke, anak-anak sampai sini paham sama tugas-tugas kalian? Tugas portofolionya? Paham. Paham. Oke, paham ya. Nah, jadi nanti ada dua yang dikirimkan untuk IPA. Untuk IPA nanti ada dua yang dikirimkan. Yang pertama adalah foto ketika kamu melakukan percobaan, ya. Kemudian yang kedua adalah hasil portofolionya. Oke, sampai sini anak-anak paham? Ada yang mau ditanyakan? Tentang materi kita hari ini? Gimana? Ada yang mau bertanya enggak anak-anak? Ya, betul ya. Di rangkuman ada kotak hasil percobaan. Iya, itu nanti dituliskan di situ hasil percobaannya ya. Nanti dituliskan hasil percobaannya itu apa. Nah, lembar portofolionya anak-anak boleh di print, boleh juga kamu salin saja juga boleh. Nah, kalau kamu salin ya dari atas ya, dari ada nama, kelas, nomor absen, alat dan bahan ditulis semua komplit. Kalau kamu hanya menulis hasil percobaan apa? Percobaan masak apa kan ya? Gak jelas ya anak-anak ya. Harus dari judulnya paling atas. Oke anak-anakku, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Nah, ini mudah kok anak-anak ya. Ini mudah karena kamu sudah belajar tentang bunyi, sudah belajar tentang telinga dan bagian-bagiannya ya.
Ya, dikumpulkan seperti biasanya ya sampai jam 8 malam. Ya, dikumpulkan seperti biasanya sampai jam 8 malam. Ya, ini kan mudah ya anak-anak ya. Ya, portofolionya kan mudah, alat dan bahannya juga bisa kamu temui di sekitar rumah kamu ya. Oke, sampai sini saja anak-anakku ya untuk mata pelajaran IPA hari ini. Nah, kita hari ini belajar gangguan pendengaran dan juga cara merawat telinga. Nah, untuk tugasnya hari ini itu portofolio ya. Oke, sampai sini. Setelah ini anak-anak ya, setelah ini akan dilanjut nanti ada Ustadz Yakin ya. Hari ini untuk PAI-nya adalah ulangan harian ya, tapi nanti akan ada review dulu dari Ustadz Yakin. Nah, nanti kamu dengarkan baik-baik untuk reviewnya ya. Karena biasanya nanti kalau review ada beberapa yang keluar di soal. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Coba dinyalakan dulu kameranya, Ustazah mau ambil gambar. Ya, Ustazah mau ambil gambar dulu. Nah, satu. Ya, Ustazah mau ambil gambar ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, anak-anakku sudah akhiri ya untuk tematik hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi setelah Ustadz Yakin. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sambil menunggu Ustadz Yakin ya, kalian bisa minum dulu ya, atau yang mau ke kamar mandi juga boleh. Ya, boleh. Silakan yang mau kamar mandi, mau minum boleh. Itu Ustadz Yakin sudah bergabung ya. Setelah ini dengan Ustadz Yakin.
Halo, cek. Bisa dengar suaranya Ustadz? Bisa. Ya. So, Us Ayu, bisa. iya. Us, Us Ayu tadi sudah Bisa. salam belum? Sudah. Oh iya, sudah. Baik, berarti sekarang giliran atau waktunya Us Yakin kita akan belajar PAI, mereview nanti siang PH, penilaian harian ya, ulangan harian. Baik, Ustadz salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran PAI pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja, bisa dimatikan semuanya. Iya. Baik, nah untuk hari ini kita akan mereview atau mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari mulai Senin tanggal 23, kemudian tanggal berapa kemarin ya? Senin kemarin tanggal berapa ya? 26 kalau nggak salah ya. Terus sekarang tanggal 3. Jadi kita mengulang pelajaran kemarin untuk mengingat-ingat nanti ketika PH atau ulangan bisa mengerjakan semuanya dan mendapatkan nilai 100 semuanya. Baik, untuk memulainya Ustadz kasih pengingat-ingat dulu. 2 minggu yang lalu, hari Senin, kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Iya, Mbak. Alfil. Apa Mbak Atif? Mas Rasya Alfil. Apa Mbak Atif? Alfil. Iya. Nah, sudah bisa dimatikan lagi. Jadi kalau 2 minggu yang lalu itu kita belajar Al-Falaq. Kalau Senin kemarin kita belajar Al-Fil. Suaranya Ustadz jelas, Nak? Jelas. Sudah, bisa dimatikan. Hei, ini sambil Ustadz ngabsen, sambil nanti Ustadz terangkan dulu sebelum Ustadz absen satu persatu. Ustadz review dari Al-Falaq dulu. Nanti diingat-ingat ketika menjawab biar benar, tidak keliru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Falaq atau Quran surah Al-Falaq itu berjumlah berapa? 5 ayat. Iya, 5 ayat. Sudah. Surah Al-Falaq itu diturunkan di kota Makkah. Nah, setiap surat yang turun di Makkah itu termasuk atau golongan dari surah Makkiyah. Kita lanjutkan. Nah, surah Al-Falaq ini diambil dari kata Al-Falaq, yaitu artinya Al-Falaq adalah waktu subuh. Ya, diingat-ingat Al-Falaq artinya waktu subuh. Nanti ada yang jawab duha, ada yang jawab waktu maghrib. Ingat, Al-Falaq artinya waktu
Sebentar. Kedengeran? Dengar. Iya. Dengar. Tadi ada kendala sinyalnya. Al-Falaq di dalam Al-Quran itu berada di urutan ke-113. Jangan keliru ya, 130 ada yang jawab berapa kemarin itu. Nanti kalau ada soal Al-Falaq itu ke-113. Dalam surah Al-Falaq itu ada kandungannya atau isinya, yaitu kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari apa saja, yaitu yang pertama dari malam yang gelap gulita. Makanya kalau Ustadz sampaikan 2 minggu yang lalu, sebelum tidur jangan lupa baca Al-Falaq, biar kita selalu dilindungi. Dan yang kedua, kita akan dilindungi Allah dari penyihir yang kita ceritakan dulu di Muhammad pernah disihir itu. Nah, kita rajin membaca Al-Falaq setiap sebelum tidur, kita akan dilindungi dari gangguan yang seperti itu tadi. Yang ketiga, kita akan dilindungi Allah dari makhluk Allah yang jahat. Contohnya misalkan hantu atau apa, kita akan dilindungi kalau rajin membaca Al-Falaq. Yang keempat, kita akan dilindungi oleh Allah dari orang yang iri atau orang yang dengki. Ini diingat-ingat ya, nanti biar tahu ketika menjawab. Mungkin ada yang dicatat, ada yang diingat-ingat. Di rangkuman ada juga. Nah, Ustaz lanjutkan ke surah Al-Fil. Surah Al-Fil itu berjumlah sama dengan Al-Falaq, yaitu jumlah ayatnya ada 5. Kesamaannya ada 2. Al-Fil itu diturunkan di Makkah juga. Ya. Kalau ayatnya sama 5, turunnya juga sama di Makkah. Tetapi yang berbeda, kalau Al-Fil itu diurutan ke 105. Ingat ya, kalau Al-Fil dalam Al-Quran urutannya, secara urutan itu 105. Nah, beda dong, tadi 113, kalau Al-Fil 105. Kemudian Al-Fil sendiri itu artinya adalah gajah. Ingat, kalau Al-Fil itu menceritakan tentang pasukan bergajah, jadi Fil itu artinya gajah. Al-Falaq artinya waktu subuh. Nah, di situ di dalam surah Al-Fil ada kandungan isinya menceritakan tentang pasukan bergajah. Pasukan bergajah yang mau ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan bergajah tersebut dipimpin oleh seorang raja yang jahat itu. Namanya Raja Abraha. Diingat-ingat, rajanya namanya Abraha. Nah, ketika sudah sampai ke Makkah, mau menuju ke Ka'bah, tidak mau itu gajah-gajahnya, pasukannya itu tidak mau. Akhirnya Allah karena melindungi Ka'bah, akhirnya dikirimkanlah burung yang banyak, berbondong-bondong burungnya, yaitu burung ababil. Ingat, burung ababil membawa batu-batu kecil yang panas, ada yang teman-teman dari neraka, jatuhkan, ditimpakan ke pasukan bergajah, akhirnya pada mati. Mereka semuanya hancur. Di dalam Al-Fil diterangkan, diibaratkan pasukan bergajah tadi mati diibaratkan daun-daun yang habis dimakan ulat. Ini sudah nggak ada sisa sama sekali. Mereka semuanya mati. Nah, pasukan bergajah tadi dari negara mana? Ada yang ingat dari mana? Yaman.
Iya, dari negara Yaman, betul. Dari negara Yaman untuk mau menyerang Ka'bah. Jadi semua usaha manusia, kejahatan manusia, kesombongan manusia itu tidak bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Nah, itu kalau orang sombong, orang yang serakah. Kalau orang yang beriman, bertakwa itu akan dilindungi oleh Allah. Buktinya itu tidak ada masyarakat Makkah yang disakiti oleh tentara bergajah tadi. Semuanya aman, dilindungi oleh Allah. Baik, nah itu sedikit materi atau sedikit review dari Ustadz. Ustadz akan mengabsen dan sambil menanyai satu persatu. Nanti yang Ustadz tanya, yang menjawab dan menyalakan mikrofon. Kalau yang belum, nunggu gilirannya. Ustadz mulai dari Mas Zaki. Sudah hadir belum Mas Zaki? Sudah, Us. Hadir. Oh, itu ada. Alhamdulillah. Mas Zaki. Surah Al-Falaq tadi berjumlah berapa ayat Mas Zaki? 5. Oke, pinter. 5 ayat. Ya, dimatikan lagi. Mas Alvin. Mana ini Mas Alvin? Mas Alvin? Ya, dinyalakan ini. Kemana ini orangnya? Halo, nak, Mas Alvin. Mungkin baru Iya, Us. Oh iya, itu ada. Oh, mic-nya rusak. Mas Alvin, surah Al-Falaq tadi diturunkan di mana? Diturunkan di Makkah. Baik, pintar. Terima kasih Mas Alvin. Kita lanjutkan sambil ngabsen ini ya, kasih pertanyaan. Mbak Ara. Mana Mbak Ara ini? Yang lain nunggu ya gilirannya. Mbak Ara mana ini? Mbak Amara. Tadi ada enggak? Nah, Mbak Amara. Enggak ada Mbak Amara. Baik, Ustadz lanjutkan. Ke Mbak Askaila. Askaila mana ini? Ada, Us. Oh iya, Mbak Askaila. Surah Al-Falaq tadi dalam Al-Quran di urutan keberapa, nak? 100. 113. Oh ya, 113. Oke. Kita lanjutkan. Terima kasih Mbak Askaila. Mbak Sasa sekarang. Ya, Us. Mbak Sasa. Al-Falaq atau kata Al-Falaq itu artinya apa tadi Mbak Sasa? Waktu subuh. Iya, waktu subuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Sasa. Mas Hilmi sekarang. Ada, Us. Mas Hilmi. Tadi Al-Falaq, sekarang Al-Fil. Jumlahnya berapa ayat? 5. Al-Fil 5 juga. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Mas Ilham? Belum ada ya Mas Ilham ya? Ada. Kita lanjutkan Mbak Juna. Ada, Us. Ya Mbak Juna. Kameranya kok nggak nyala ya? Biar kelihatan begitu ya. Mbak Juna. Al-Falaq tadi diturunkan di mana? Kota Mekah. Iya betul, kota Makkah.
kasih bajunya. Mbak Kaila sekarang. Kaila Putri. Aus. Mbak Kaila. Alfil tadi artinya apa, Nak? Amfil. Iya. Fil. Kalau alfalat kan waktu subuh. Kalau alfil apa ya tadi ya? Alfil. Lupa. Bentar, lupa. masih bingung. Alfil apa Ya, masih dipikir lagi ini. Bisa dibantu Mbak Lintang. Alfil apa tadi artinya? gajah. Mbak Kaila? Ya, Mbak Kaila diingatkan ya. Ya, alfil artinya gajah. Terima kasih Mbak Lintang, Mbak Kaila. Ingat-ingat ya Mbak Kaila ya. Nanti Ya, ada pertanyaan kalau keluar biar hafal. Mas Oke. Niko. Nah, nggak apa-apa nanti belajar lagi. Di sini kan nanti ada waktu. Mas Riko mana? Nanti ada. Nah, Mas Riko. Iya, Us. Alfil tadi menceritakan tentang pasukan bergajah. Dipimpin oleh siapa pasukan bergajah? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kurang tepat dikit ya. Coba dibantu Mas Haikal. Dipimpin oleh siapa tadi? Mas Haikal hadir enggak ini? Ada enggak teman-teman Mas Haikal tadi? Ada. Oh, mana? Sebentar, biar Mas Haikal yang jawab. Halo, Mas Haikal. Belum kelihatan. Start lanjutkan. Mas Rasya. Ya, Us. Yang memimpin pasukan bergajah siapa tadi namanya? Raja siapa? Mas Rasya. Ayo mudah ini. Ya, dibantu Mas Kenzi siapa? Abraha. Iya betul, Raja Abraha. Terima kasih Mas Rasya, Mas Kenzi, Mas Riko juga. Kita lanjutkan Mbak Mustika. Mana ini Mbak Mustika? Mbak Mustika? Apa? Mbak Mustika, Ustadz kasih pertanyaan kayak teman-temannya. Alfil itu menceritakan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Kemudian diserang oleh sekelompok burung. Burung apa yang namanya Mbak Mustika? Burung ababil. Ya, pintar Mbak Mustika. Terima kasih. Mbak Zahra, Az-Zahra. Mbak Zahra mana ini? Mbak Zahra ada belum Mbak Zahra? Ada enggak? Mana Mbak Zahra? Belum. Kita lanjut ke Mas Nayaka, Mas Kakak. Ada, Us. Mas Kakak, tadi Raja Abraha sama pasukan bergajahnya itu berasal dari mana? Dari negara mana? Ayo, dari mana?
Biar dibantu, biar hafal, biar tahu. Mbak Atif, dari mana tadi pasukan bergajah sama Raja Brah tadi? Dari negara Yaman. Iya, pinter Mbak Atif. Dari negara Yaman. Diingat-ingat, nah. Mas Kakak, ingat Mas Kakak? Ingat. Iya, semuanya diingat-ingat ya. Raja Abraha beserta pasukannya itu berasal dari negara Yaman. Oke, terima kasih Mas Kakak, Mbak Atif. Karena sudah menjawab, start lanjutkan ke Mas Raul. Ada. Nah, Mas Raul, kembali ke Al-Falaq. Oh ya, Alfil belum selesai. Alfil tadi dalam Al-Quran itu urutan ke berapa ya? 105. Oke, pinter Mas Raul. Ke 105. Jangan kebalik ya. Kalau Al-Falaq 105, maaf, Alfil 105. Kalau Al-Falaq 113. Terima kasih Mas Raul. Kita lanjutkan Mbak Rosida. Mana ini Mbak Rosida? Mbak Rosida? Belum hadir. Atau kemana? Ditinggal kemana? Tadi ada enggak Mbak Rosida? Oh, Mic-nya rusak. Oh, mic-nya yang rusak tadi ya. Oke, bisa dijawab di chat kalau gitu. Mbak Rosida, tadi Al-Falaq itu artinya apa ya? Bisa dijawab di chat itu kalau mic-nya mungkin lagi bermasalah. Artinya apa tadi ya? Waktu apa tadi? Biar dijawab Mbak Rosida dulu. Iya, waktu subuh. Terima kasih. Betul jawabannya Mbak Rosida. Mbak Zerlin, sudah ada belum ini tadi? Mbak Zerlin? Ya, Us. Iya, Mbak Zerlin. Al-Falaq tadi di urutan keberapa nak dalam Al-Quran? $113. Iya, betul. 113. Oke, terima kasih Mbak Zerlin. Akhir Mas Kian. Mana ini? Ya, Us. Mas Kian. Mas Kian, tadi al-fil itu artinya apa ya? Fil. Kalau al-falaq waktu subuh. Kalau al-fil artinya? Gajah. Gajah. Iya, pintar, gajah. Oke, selanjutnya Ustaz ini kasih pertanyaan, nanti yang bisa angkat tangan jawab. Angkat tangan dulu baru. Kalau tadi surah sudah, kalau sekarang ayatnya artinya hafal enggak ya? Ada yang hafal enggak? Contoh gini, Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya ada yang hafal? Agak panjang itu. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan penguasa waktu subuh. Enggak harus dihafalkan, enggak. Baik, pertanyaannya gini, nanti yang bisa menjawab silakan tangan. Ustadz akan menyebutkan ayatnya, nanti ayat ke berapa. Misalkan ayat ke-1 atau ayat ke-2 atau ke-3 atau ke-4 atau ke-5.
Baik, Ustadz mau bacakan dulu, dengarkan baik-baik. Min syarri ma khalaq. Al-Falaq ayat berapa? Siapa yang tahu? 2. Ya, silakan. Iya, siapa itu tadi yang jawab? Mas Raul sama Mbak Lintang angkat tangan bareng. Oh, ayat kedua, betul. Baik, Ustaz lanjutkan. Ini ganti ke Alfil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ayo, siapa yang tahu? Alfil ayat berapa? Ayat Berapa Mas Hilmi? 3. 3. Mbak Atif ayat ke berapa? Iya, yang betul ayat keempat. Armihim bihijaratim min sijil. Yang kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Enggak apa-apa Mas Ilmi ya, diurutkan nanti ya. Coba Ustaz lanjutkan. Siapa yang bisa melafatkan Alfil ayat 2? Yo, tadi Mas Ilmi sudah jawab. Mbak Atif, Mas Raul, Mbak Lintang. Silakan Mbak Atif. Ayat kedua dibaca. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Iya, betul. Yang pertama kan alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mbak Serlin tadi juga mau jawab. Angkat tangan tadi. Ya, terima kasih Mbak Atif. Sudah menjawab lagi. Gantian, yo siapa yang menjawab lagi? Kita lanjutkan. Ini ayat keberapa ya? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Al-Falaq ayat keberapa? Ayat keempat, Bos. Iya, betul, Mbak Juna. Tadi ada yang angkat tangan juga, Mbak. Ayat keempat. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Dari sini, dari materi Al-Falaq sama Al-Fil ada yang ditanyakan. Apa sudah bisa semuanya? Yo, mumpung belum mengerjakan soal, nanti ada soal. Ingat ya kalau mengerjakan dengan jujur. Baca doa dulu, kemudian dikerjakan dengan jujur. Ada yang tanyakan, nak? Dari Al-Falaq dan Al-Fil? Bisa semuanya? Bisa? Insya Allah bisa semua. Mas Rasa bisa ini? Bisa Mas Rasya. Iya, waktunya masih ada 5 menit. Baik, coba Ustadz panggil aja ini. Siapa ini? Mas Zaki. Mas Zaki mana tadi? Tidak nampak ini. Kameranya mana? Mas Zaki. Tadi ada tadi. Ya. Iya, Mas Zaki. Mas Zaki, coba bacakan Al-Falaq ayat ketiga. Gak hafal.
Bisa dibantu Mas Alvin. Tidak apa-apa, nanti bisa hafal sendiri. Kalau diurutkan memang hafal semuanya. Kalau diloncat ini biar tahu. Ini Mas Alvin mana bisa dibantu, Nak? Iya, Mas Alvin. Apa? Coba dibacakan surah Al-Falaq ayat 3. Agak sulit ya kalau langsung diloncat. Jawabannya adalah wa min syarri ghasikin idza waqab. Baik, coba kita murojaah aja bareng-bareng ya. Anak-anakku, kalian semuanya di situ aja, maksudnya tidak usah dinyalakan biar kita tetap hafal ayatnya. Al-Falaq dan Al-Fil kita murojaah. Kita mulai dengan hitungan ketiga. Nanti dengan baca basmalah. Wahid, isnain, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Lanjut ke Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Hafal semuanya? Mbak Tika hafal? Hafal. Hafal. Coba Mbak Tika, Al-Falaq. Yang lainnya juga. Mana Mbak Tika? Wallahu ahad. Allahu samad. Itu di temennya senyum. Itu Al-Ikhlas itu. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri, lanjut. Baik, alhamdulillah demikian untuk pembelajaran pembelajaran PAI ya. Pembelajaran PAI untuk minggu ini Ustaz sudah mereview yaitu surah Al-Falaq beserta kandungannya dan Al-Fil beserta kandungannya dan juga rangkumannya tadi. Nanti setelah pembelajaran selesai, yang tidak ada jadwal mengaji bisa dikerjakan PH-nya di Google Form ya. Nanti kalau sudah selesai langsung kirim. Ya. Ingat, berdoa sebelum mengerjakan, dikerjakan dengan jujur ya. Ustaz akhiri, semoga bermanfaat. Semoga kalian semua beserta keluarga di rumah sehat-sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Nanti habis ini bergabung lagi bersama Ustaz Ayu. Ustaz akhiri, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Nggak jelas. Nanti PH Mas mengerjakan di Google Form. Ya. Sudah selesai dah. Udah selesai apa belum? Belum, habis ini sama Us Ayu. Dikerjakan gimana, Us? Di Google Form nanti Ustadz kirimkan di grup. Ya. Oke, baik. Ustazah lanjutkan. Selainnya anak-anakku ya, yang mau minum atau yang mau ke kamar mandi juga boleh ya. Silakan ya, mau minum sama mau ke kamar mandi dulu boleh ya. Ustazah tunggu. Nah, silakan boleh yang mau ke kamar mandi atau yang mau minum dulu boleh anak-anak. Ya anak-anakku yang sudah bergabung silahkan dinyalakan dulu kameranya. Mau Ustazah ambil gambar? Nah, mau Ustazah ambil gambar dulu anak-anak. Tadi mau Ustazah ambil gambar tapi apa? Sinyalnya putus-putus tadi. Baik anak-anakku silahkan dinyalakan dulu kameranya. Mau Ustazah ambil gambar? Mau Ustazah ambil gambar dulu. Ya. Baik, Ustazah ambil gambar dulu.
Menghadap ke kamera semua. Yuk, menghadap ke kamera semua ya. Maaf kalau nanti ada yang kameranya belum nyala ya. Nah, Mas Kian dinyalakan kameranya, Mbak Juna, Mas Hilmi, Mbak Sasa, Mbak Ara. Oke, Mas Haikal kurang ke kamera, Mas Haikal. Oke. Bentar ya, ini kadang kok kameranya kadang nggak nyala gitu. Oke, yuk ambil gambar dulu yuk. 1, 2. Oke, bentar dulu. Ini kok mesti kameranya nggak nyala. Oke, sambil menunggu, saya mulai dulu anak-anakku ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik anak-anakku ya. Sekarang Ustazah mau melanjutkan pembelajaran kita ya. Untuk selanjutnya yaitu bahasa Indonesia ya. Nah, di bahasa Indonesia ini anak-anak ya, tema 1 ini memang kita masih belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ya. Siapa yang masih ingat apa itu gagasan pokok? Apa itu gagasan pokok? Ada yang mau menjawabnya? Apa itu gagasan pokok? Ya, coba Mbak Atif. Ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Iya, good job Mbak Atif ya. Jadi, gagasan pokok itu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, suaranya Ustazah terlalu kecil? Apa terlalu kecil suaranya? Enggak ya? Terus, Suaranya masih terlalu kecil nggak Mbak Atif? enggak kecil. Oh, enggak kecil suaranya ya. Iya, ada yang mungkin anak-anak ya, kalau kadang suaranya kecil, Ustazah juga kadang begitu ya. Mungkin ketika sinyalnya pas kurang bagus, suaranya kadang kecil kayak gitu ya. Kadang ada juga yang jelas suaranya dari awal sampai akhir. Ya, enggak apa-apa anak-anak ya. Namanya saja sistem buatannya manusia ya. Jadi ada kadang masih suka error ya, kadang suaranya nggak jelas ya anak-anak ya. Padahal di sini ada yang sudah dengar jelas, ada yang ternyata belum dengar jelas ya. Oke, itu tadi benar ya yang dijawab sama Mbak Atif ya, gagasan pokok. Nah, kemudian anak-anak ya, cara mencari gagasan pokok ya. Bagaimana caranya? Cara mencari gagasan pokok. Caranya bagaimana? Ada yang mau menjawab? Cara mencari gagasan pokok. Ada? Nah, ya. Oke. Cara mencari gagasan pokok, yang pertama itu kalian harus mencari dulu kalimat utamanya. Nah,
ya. Kalau sudah kalian menemukan kalimat utamanya ya, kalimat utama bisa ada di awal, bisa di akhir ya, bisa di awal dan akhir. Nah, tapi biasanya dalam sebuah paragraf ya, biasanya gagasan pokok terdapat di awal paragraf. Nah, setelah kamu mencari, mengetahui kalimat utamanya, nah dari kalimat utama tersebut ya kamu tarik menjadi gagasan pokok. Nah, kamu cari gagasan pokok dari kalimat utamanya itu. Nah, tapi tentunya anak-anak ya, ketika kamu ingin mencari kalimat utama, kamu harus membaca dulu secara keseluruhan. Ya, semua paragrafnya itu kamu baca dulu secara keseluruhan. Supaya apa? Ya, supaya kamu tahu ya, ternyata yang dibahas di paragraf itu apa sih? Nah, ya harus dibaca dengan teliti dan secara menyeluruh. Nah, setelah kamu mengetahui ya, nah baru kamu mencari kalimat penjelas ya. Kalimat penjelas itu nanti akan ditarik menjadi gagasan pendukung. Nah, setelah kamu tahu kalimat utamanya di mana, maka kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas yang digunakan untuk mengetahui gagasan pendukung. Nah, anak-anakku sekalian ya, untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung karena sudah istilahnya sudah 2 minggu kemarin kalian belajar ya. Hari ini kalian ya langsung saja Ustazah berikan tugas. Nah, tugasnya adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Kelihatan Mas Raul tampilannya Ustazah? Terlihat ya? Mas Haikal, terlihat enggak tampilannya Ustazah ini? Mbak Sasa, kelihatan ya? Kelihatan. Ya, baik. Nah, ini dia anak-anak, ya. Ini adalah ya, ada sebuah paragraf ya. Maaf ini saya betulkan dulu paragrafnya sebentar. Oke, sebentar anak-anak ya, saya betulkan dulu. Ya, ada di rangkuman itu, ya. Itu ada di rangkuman.
Oke ya, kalian perhatikan ya, ini ada bacaan anak-anak ya, judulnya tentang pawai budaya. Nah, bisa dibacakan ya paragraf pertama. Menjelang HUT kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Tahun ini, rombongan pawai akan mengelilingi daerah tempat tinggal Dondo. Bunyi gendang terdengar sebagai tanda rombongan pawai sudah dekat. Itu yang paragraf pertama. Nah, coba anak-anak ya sekarang bisa langsung kamu tuliskan. Ya, dari paragraf pertama, ya, kamu langsung bisa menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Silakan bisa kamu catat langsung saja. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertamanya itu apa? Dari paragraf pertama ini anak-anak. Ya, menjelang HUT kemerdekaan Indonesia, ya ditulis di buku kamu, langsung kamu tulisi paragraf 1. Kemudian bawahnya gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa saja. Nah, di paragraf 1 ini ya, dari menjelang HUT kemerdekaan Indonesia sampai bunyi gendang terdengar sebagai tanda rombongan pawai sudah dekat. Ya, silakan bisa langsung kamu tuliskan di paragraf pertama. Ya, ini kita belajar yang ditulis. Ya, kamu langsung mengerjakan, Mbak. Ya, kamu langsung mengerjakan di paragraf pertama ini. Ya, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Ya, jadi kamu lihat bacaannya di PowerPoint-nya Ustazah itu, ya langsung kamu tuliskan di buku, langsung kamu cari gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa.
Ya, kalau sudah, ya kalau paragraf 1 sudah, kalian bisa langsung mencari lagi untuk paragraf kedua. Ya, paragraf kedua itu bunyinya ini anak-anak. Setiap peserta berbaris sesuai rombongannya. Rombongan Maluku berbaris di urutan pertama. Di belakangnya disusul rombongan Bali. Rombongan Toraja berbaris di urutan terakhir. Nah, itu paragraf kedua. Kamu cari juga anak-anak gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari paragraf 2. Iya, yang ditulis ya hanya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya saja anak-anak. Nah, dari paragraf 1 tadi apa, paragraf kedua apa. Yang paragraf 1 sudah ketemu semua gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Sudah ketemu semua ya? Kalau sudah gagasan pertama sudah ya, kalian langsung mencari yang di paragraf kedua ya. Setelah paragraf kedua ya, kalian juga bisa langsung mencari di gagasan pokok dan gagasan pendukungnya paragraf ketiga. Oke, paragraf ketiga itu bunyinya,
Dondo dan teman-temannya sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka amati dari penampilan peserta. Mereka mengamati setiap pakaian adat dari berbagai suku. Pawai budaya menggambarkan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Nanti anak-anak ya, apabila kalian masih kurang jelas ya, kalian nanti bisa lihat juga di rangkuman ya, sudah Ustazah tuliskan juga ya di rangkuman untuk paragraf ini ya, paragraf dari bacaan pawai budaya. Nanti apabila belum selesai, nanti kalian bisa selesaikan dan bisa dilihat di rangkuman atau di PowerPoint yang ini juga. Coba Nana Ustazah tanya, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai atau belum? Belum, Us. Belum. Ya, tugasnya cuma ini saja anak-anak ya. Nanti kalian hanya menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari bacaan tersebut ya. Bacaan pawai budaya ini ada 3 paragraf, nanti kamu tuliskan ya setiap paragraf gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, nanti kalau sudah selesai ya bisa kamu kirimkan ke Ustazah.
yang sudah selesai ditunggu dulu temannya ya. Bentar lagi. Baik. Latif sudah selesai juga. Baik anak-anakku ya, nanti kalau yang belum selesai bisa kalian lihat lagi ya di rangkuman untuk soalnya. Yang sudah selesai ya nanti bisa mulai dikirimkan ke Ustazah ya. Baik, ini Ustazah selesaikan dulu anak-anak ya. Karena waktunya sudah mau jam 10 ya. Ini Ustazah stop dulu. Oke. Nanti yang belum selesai ya bisa dilihat di rangkuman atau nanti bisa kalian lihat lagi di PowerPoint yang akan Ustazah kirimkan di grup. Baik anak-anakku semuanya, ya pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Ya, nanti ada PowerPoint-nya ya. Nanti PowerPoint-nya seperti biasanya akan dikirimkan. Kalaupun tidak dikirimkan, nanti ada di rangkuman anak-anak ya. Untuk soal yang tadi ada di rangkuman. Ada yang mau bertanya apa enggak? Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu anak-anak ya. Kita berdoa setelah belajar. Ya, kita berdoa setelah belajar dulu yuk. Siap berdoa. Siap wahid isnain salasah arba'ah. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Uda'ullaha jama'atan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus sholihat
wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika